Kitab Durratun Nasihin dijelaskan, ketika seluruh manusia dikumpulkan dari Adam sampai hari kiamat, triliunan manusia, Bapak, saya ajak kepada kita mengebayangkan pikiran kita bagaimana kita ngantri bayar vaksin waktu itu, bagaimana kita ngantri ketika beli bensin, ngantri kita padahal waktu itu paling ratusan orang, bagaimana ngantrinya di padang mahsyar kelak dari Adam sampai kiamat. Ketika vaksin, Bapak masih memiliki beberapa loket. Di akhirat nanti satu loket dari Adam sampai kiamat, dan dipanggillah kita satu-satu. Betapa lama kita menghadapi pengadilan ini. Maka dalam keadaan gelisah itu, ada sekelompok manusia datang kepada Nabi. Kenapa dia gelisah? Dia mau tahu, saya ini masuk surga atau masuk neraka. Pengadilan belum dimulai. Samalah kalau kita dinyatakan tersangka oleh polisi, kita kan mau cepat. Adili saya cepat, kalau saya salah berapa hukumannya, kalau saya tidak salah lepaskan saya dari sangkaan. Maka gelisahlah sekelompok manusia ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah kakek para nabi, engkau adalah bapak semua kami ini, tolong menghadap kepada Allah, milodohko supaya pemulai pengadilannya, kau berdoalah supaya dibuka pengadilan. Kata Nabi Adam, maafkan saya, hari ini saya malu menghadap kepada Allah. Saya pernah makan sekali buah khuldi waktu saya hidup. Di mana mau kusimpan mukaku? Malu kak ketemu Allah? Allahu Akbar. Adam alaihissalam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang tiada hari tanpa makan uang haram? Lalu Adam alaihissalam berkata, coba saya kau datang kepada Ibrahim. Siapa tahu Ibrahim mau berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa kok supaya segera dibuka pengadilan. Nabi Ibrahim pun berkata, masih ritoka, saya juga malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah bohong sekali seumur hidup. Waktu saya dikatakan kau yang bunuh, kau yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, bukan saya, ini. Padahal ininya menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Dia nggak berbohong. Saya malu ketemu Allah. Saya pernah bohong sekali waktu hidup. Di mana mau kusimpan mukaku? Allahu Akbar. Ibrahim sekali bohong seumur hidup, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana para politisi yang tiada hari tanpa bohong? Lalu Nabi Ibrahim berkata, coba saya kau datang kepada Nuh alaihissalam. Ya Nuh, engkaulah Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Susah tong ini. Saya juga malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Malah anakku yang lawan saya. Saya malu menghadap kepada Allah. Nuh alaihissalam, satu anaknya berkhianat, malu ketemu Allah. Gimana kita ini yang 4 anak tanda ada beres? Gimana kita yang 5 anak perempuan tidak pakai jilbab, laki-laki tidak pernah hadir berjamaah di masjid, tidak tahu ngaji? Lalu Nabi Nuh berkata, coba kau bedek, datang kepada Nabi Isa, siapa tahu dia yang mau berdoa. Datang lagi sekelompok ini. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih, tolong menghadap kepada Allah, dibuka pengadilan. Kata Nabi Isa, masih rito kak iya, magai, pernah kak disembah jadi Tuhan, saya malu menghadap kepada Allah. Lalu Isa alaihissalam berkata, coba kau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi. Lalu datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang selalu digandengkan dengan namanya Allah, yang tidak diciptakan langit dan isinya kecuali perhambaan Allah kepadamu. Tolong saya, kau yang menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. 4 seniornya semua mengarah. Mulai dari Adam semua malu. Mendengar ini Rasulullah tersenyum dan berkata, tanam aku, di sini berlaku mujizatku. Di dunia ada mujizatku berupa Quran. Di dunia ada mujizatku, tanganku keluar jari-jari air ketika orang mau wudu. Di dunia mujizatku, saya dilindungi oleh awan ketika berjalan. Ini lagi ada mujizatku satu. Apa itu? Allah dengarkan doaku hari ini. Di mana seluruh makhluk tidak ada didengar doanya, hanya saya yang didengar doaku. Ini syafaatku yang terakhir. Lalu Nabi berkata, tenang kalian, saya menghadap kepada Allah. Datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak maksiat dan dosa, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Atas nama pengampun dan pengasih-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu,
ya Allah, tabukkan dikasih pengadilannya. Lalu Allah mendengar dari aras, ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Hari ini aku kabulkan doamu. Malaikat, siapkan segala sesuatunya, pengadilan kita mulai hari ini. Ketika Nabi ceritakan ini, datanglah sahabat berkata, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Syafaat ini kira-kira kalau di kantor rekomendasi, kata belece, nota. Ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Apakah semua ini kami umatmu dapat syafaat, otomatis mendapat syafaatmu? Kata Nabi, dek, angka syarat nambo. Tidak ada syaratnya. Sahabat bertanya, apa gerangan syaratnya? Kata Nabi, 2 Ji. Allahu Akbar. Cuma 2 syaratnya Pak, lebih banyak syaratnya jadi caleg. Lalu sahabat, apa gerangan syaratnya ya? Ya Rasulullah, 1, aqimis salah, tetongangi sampajangnya, dirikan sholat. Jadi jika saudaraku ingin mendapat pertolongan dan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, maka dirikan sholat. Sholat ini penting. Dia ibarat alat elektronik barcode. Coba Bapak kalau beli sekarang, kan itu ada barcode di. Kalau dicek barcode-nya tidak nyala itu, berarti tidak terdaftar. Bapak kalau hari Jumat saja datang sholat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah Bapak tidur, hati-hati Pak. Kenapa ini sholat penting? Coba Bapak lihat, perintah-perintah syariat Islam yang lain, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah kita sholat, tidak cukup ayat turun. Panggil Muhammad, datang menghadap kepada Allah, ditemani 4 malaikat, ketemu langsung dengan Allah. Lalu Allah berikan perintah sholat. Dari cara penerimaan sholat saja, dia sudah spesial. Yang kedua, sholat ini penting. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau menghamba kepada Allah. Bapak pergi menunaikan ibadah haji, boleh sambil dagang. Bapak puasa, boleh sambil dagang, bahkan boleh nyanyi-nyanyi. Bapak bayar zakat, boleh sambil dagang. Tapi sholat, tidak boleh Bapak takbir lalu sambil ditanya berapa harganya, Bapak jawab. Kenapa? Ini puncak penghambaan kepada Allah. Tidak boleh ada kegiatan lain. Yang ketiga, kenapa sholat penting? Karena dengan sholat kita yakini inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa memperbaiki akhlak kita sehingga kita bisa terhindar dari maksiat dan munkarat. Sidang Jumat yang saya muliakan, syarat pertama sholat kalau mau mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sholat cerita tidak akan ada password, barcode bagi mereka yang tidak mendirikan sholat. Coba mereka yang selalu terlambat sholat Jumat, hafal mukanya Pak, hafal. Dia tonji itu Jumat lalu, dia juga itu Jumat akan datang. Selalu terlambat. Selesai langsung lompat. Apakah susahnya selesai kita sholat, tinggal sejenak 5-10 menit zikir meminta kepada Allah, karena hari Jumat adalah hari yang mulia. Coba Bapak tengokkan sebentar, naik menghadap ke atas, lihat itu Asmaul Husna yang ada di atas kita. Semua bagus namanya Pak. Tapi kita lebih senang datang menghadap kepada manusia, berhadap kepada manusia. Yang manusia kita minta, iya dalam hatinya, tidak bisa kau bantu. Bapak minta kepada manusia, Ustaz, kasih ke HP-mu. Tidak mungkin saya kasih Ki. Kenapa? Karena saya juga butuh handphone. Tapi minta kepada Allah, apapun yang Bapak Ibu minta, pasti Allah kasih selama apa yang Bapak minta itu mampu dipikul. Tapi syaratnya, tetongangi sampajangnya, dirikan sholat. Tidak mungkin doa dan ibadah yang lain Allah kabulkan ketika kita tidak mendirikan sholat. Kenapa ini sholat penting? Karena dia tanda keislaman kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah.
Dan buka surah Al-Fat. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu asidau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana fimahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhir ayat. Tanda orang Islam kalau dia mengaku Islam, kata Allah, ruk'an sujada, kamu lihat mereka sujud, ruku dan sujud, artinya tidak sholat. Sepakat para ulama, orang yang tidak sholat kafir. Bahkan Imam Syafi'i memfatwakan mereka yang tidak pernah kau lihat sholat dan dia wafat, haram hukumnya kau sholati. Tapi ingat, ketika kita mau sholat, masuk itu setan. Sebentar pi, masih lama khutbah, nanti pi. Begitu kita mau sholat, mau ambil wudhu, setan. Kenapa? Karena setan, kalau kita mau puasa, nah bilang puasa mau Ramadan, haji mako kalau perlu tiap tahun pi umroh. Tapi ketika tidak sholat, tidak ada semua gunanya kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka setan berupaya menggagalkan ketika kita mau sholat. Karena ketika tidak sholat, sia-sia semua amalnya. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau mau mendapat syafaatku, banyak-banyaklah menyebut namaku. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat istimewanya ini salawat, Pak. Allah perintah solat, tidak pernah kita dengar Allah solat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Allah perintah haji, tidak pernah Allah menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita solawat, dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adikku sekalian yang pakai warna-warna putih, yang kalian lagi menuntut ilmu, yang kalian lagi belajar, jangan lupa setiap kau memulai pelajaranmu, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi sebanyak-banyaknya. Maka itu akan memudahkan ilmu masuk dan akan memperbaiki akhlakmu dengan ilmu yang kau miliki. Ada yang tanya, Ustadz, saya sudah lama berdoa, kenapa doaku tidak dijabah padahal saya sudah sholat? Begitu saya tanya, kau bersalawat tidak kepada Nabi? Wah, ini yang baru saya tahu. Itu sebabnya. Salawat, passwordnya doa. Kalau Bapak bersalawat kepada Rasulullah, apa hubungannya dengan doa? Begini, saya akrab dengan Bapak, lalu saya punya anak nakal, selalu kita ganggu. Tiba-tiba saya wafat. Datanglah anak saya minta tolong di rumah tak. Pak, tolong bantu kak, kasihan ini mau membayar. Bapak ingat deh, ini mi anak bikin susah ki selama ini di kompleks. Nggak pernah ki nak kasih tanam tidur. Bapak tentu nggak mungkin saya bantu. Datang istri tak. Pak, jangan kau tahu lihat itu anaknya. Ingat kau bapak nah. Das atlatif itu bapaknya, kasihan baik kau sama kau dia toh. Oh iya, akhirnya apa? Anak ini dibantu bukan karena lihat anaknya, tapi ingat bapaknya. Kalau Allah melihat dosa dan maksiat yang kita lakukan, rasa-rasanya Allah sulit mengabulkan doa kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allah melihat kita, akhirnya mengabulkan doa dan permintaan karena kita sebut manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah jelaskan, benengetannya sabah engkau Muhammad, bukan karena kamu saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Saya persembahkan ini dunia dan isinya kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada doa-doa Bapak belum terkabul selama ini, bisa jadi penyebabnya solat Bapak masih anggap remeh dan malas bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaisil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.